Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, Nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan juga kenikmatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga atas rahmat, nikmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala inilah yang hingga saat ini kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas, ya. Dan yang kita lakukan sekarang ini adalah salah satu upaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari salah satu ilmu yang dituntut bagi setiap muslim untuk mempelajarinya, yaitu tata cara membaca Al-Quranul Karim. Pada kesempatan pagi hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab metode Asy-Syafi'i, ilmu tajwid praktis, yang pada kesempatan lalu kita sudah membahas tentang sifatul huruf, ya. Tentang sifatul huruf, dan kita alhamdulillah sudah menyelesaikan pembahasan sifatul huruf. Ya, pembahasan tentang sifatul huruf berikut dengan makharijul huruf, ya. Sekali lagi kita ingatkan, ini merupakan dua komponen yang sangat penting karena sangat mendasar, ya. Karena sangat mendasar dan sekaligus menjadi pondasi, ya. Pondasi bagi bacaan seseorang, ya. Pondasi bawah, ya, pondasi memang di bawah, ya. Asas yang menjadi betul-betul menjadi pondasi bacaan Al-Quran seseorang adalah di makharijul huruf, juga sifatul huruf, ya. Itu cara pengucapan huruf, ya, per hurufnya, ya. Satu persatunya, satu persatunya pengucapan huruf maka harus disempurnakan, dan ini sekali lagi menjadi pondasi paling dasar bagi bacaan seseorang. Oleh karenanya para ulama, ya, para ulama qiraat di bidang qiraat mengurutkan poin-poin atau bab yang diharuskan untuk dipelajari, ya, secara urutan. Yang paling pertama harus dipelajari adalah makharijul huruf dan sifatul huruf. Ini awal permulaan mempelajari bab makharijul huruf, ya. Jadi
huruf per huruf, satu huruf per satu huruf dipelajari, ya, cara pengucapannya yang benar seperti apa. Nah, itulah yang ditekankan ya oleh para ulama. Sekali lagi, baru kemudian masuk kepada bab yang lainnya, ya, baru masuk kepada hukum tajwid, ya. Ada gunnah yang dipanjangkan, kemudian ada ikhfa, iqlab, dan seterusnya. Baru masuk ke sana, ke hukum tajwid. Ya. Adapun dua hal tadi yang menjadi dasar, ya, itu harus dikuasai terlebih dahulu sebelum kita membahas tentang mad, misalnya tentang ikhfa, tentang iqlab, idgham, dan seterusnya. Maka ini bab selanjutnya untuk dibahas, ya, setelah pembahasan sifatul huruf dan juga makharijul huruf dibahas. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tentang bab dua bab ini, ya, dua bab makharijul huruf berikut dengan sifatnya, ya. Maka di sini kita ingatkan sebelum masuk kepada bab selanjutnya, ya, untuk senantiasa menjaga kualitas makharijul huruf dan sifatul huruf, ya. Karena sekali lagi ini menjadi dasar, ya, komponen paling mendasar, menjadi bagian yang sangat vital dalam bacaan Al-Quranul Karim seseorang. Baik. Bab selanjutnya yang akan kita bahas di sini adalah pelajaran berikutnya, di pelajaran keempat, ya, adalah hukum nun sukun dan tanwin, ya. Hukum nun sukun dan tanwin, juga hukum mim dan nun yang bertasydid, ya. Nun mim sukun, hukum nun sukun dan tanwin, dan juga mim dan nun yang bertasydid, ya. Nah, ini baru masuk kepada hukum tajwid, ya. Kalau sebelumnya mungkin masih bab makharijul huruf dan sifatul huruf dan beberapa hal yang kalau dikatakan pendalaman iqra di sini, ya. Pendalaman iqra, ada beberapa hal yang memang perlu disampaikan secara terkait penulisan mungkin, ya. Terkait penulisan dan semacamnya. Baik, tapi sebelumnya di sini ada pembahasan latihan pengucapan huruf, ya. Ada di situ tertulis ada latihan pengucapan huruf di halaman 29, ya. Latihan pengucapan huruf, ya. Di situ setiap huruf hijaiyah, ya, setiap huruf hijaiyah dituliskan, disarankan atau ditekankan untuk dilatih, ya, untuk dilatih pengucapannya. Nah, di sini ada latihan pengucapan huruf. Nah, setiap huruf diucapkan a, i, u, a. Nah, sebetulnya kita pernah membahas tentang melatih pengucapan huruf yang lebih lengkap lagi ada di halaman 44, ya. Metode halaman 44, di situ ada lebih lengkap dari ini, ya, dengan berbagai kondisi suatu huruf ketika diucapkan, ya. Namun di sini sebetulnya tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah sekali lagi melatih pengucapan huruf agar supaya betul-betul mantap, ya, betul-betul paten begitu, ya, dengan menunaikan seluruh materi yang sudah dibahas di bab makharijul huruf berikut dengan sifat-sifat huruf, ya. Nah, di sini ada pengucapan beberapa atau seluruh huruf hijaiyah, maka di sini penekanannya adalah agar supaya kita betul-betul melatih pengucapan setiap hurufnya, ya, setiap hurufnya huruf per huruf diucapkan dengan maksimal, ya, sesuai dengan apa yang sudah dipelajari di bab sebelumnya. Demikian juga dengan ini bisa dibaca sendiri atau dilatih sendiri, ya, tidak perlu dibimbing di sini saya kira, karena insyaallah bisa, ya, bisa dipelajari sendiri. Nah, begitu juga dengan latihan berikutnya di halaman berikutnya di halaman 30, ya. Ada di sini saran atau di antara metode juga yang bisa digunakan untuk melatih pengucapan huruf yang hampir sama, ya.
huruf-huruf yang hampir sama atau berdekatan secara makhraj, ya. Berdekatan secara makhraj dan hampir sama, bahkan ada yang satu makhraj, ya. Ada yang pada satu titik makhraj namun secara sifat berbeda sehingga pengucapan atau suara yang dikeluarkan juga akan berbeda. Suara yang dihasilkan pun akan berbeda karena sifatnya yang berbeda. Seperti misalnya huruf ghain dan kha, ya. Kedua huruf tersebut berbeda dari sifatnya saja. Adapun titik makhrajnya sama, berada di tenggorokan bagian atas. Nah, ini sudah kita bahas di 2 bab sebelumnya, yaitu bab makharijul huruf juga dengan sifatul huruf untuk perbedaan antara kedua huruf yang hampir serupa, ya, secara pengucapan dia hampir sama, bahkan secara titik makhraj dia sama, namun ternyata ketika diucapkan suara yang dihasilkan berbeda, ya, meskipun sedikit. Baik, maka ini sekali lagi kita sarankan, ya, untuk betul-betul sering dilatih, ya. Kalau ada yang dirasa, ya, merasa yang memang secara pengucapan beberapa huruf misalnya kurang, ya, dirasa kurang atau masih rasanya kurang mantap, ya, maka dilatih lebih giat lagi, ya, dengan menggunakan metode yang ada di halaman 29 atau 30 ini, atau di halaman 44 lebih lengkap di situ, ya. Bisa dilatih dengan berbagai macam metode. Baik, ikhwati fillah, para pemirsa sekalian rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Berikutnya kita akan lanjut di pembahasan selanjutnya, ya, di bab hukum nun sukun dan tanwin, ya. Bab hukum nun sukun dan tanwin. Baik. Sebelum masuk kepada pembahasan inti daripada materi inti daripada nun sukun dan tanwin di sini, ya, di sini sudah dirumuskan secara lengkap, ya. Mungkin perlu diketahui terlebih dahulu apa itu nun sukun, apa itu tanwin, ya. Nun sukun biasanya insya Allah sudah jelas, ya, yaitu huruf nun yang memang disukunkan. Nun sakinah, ya, hukmu nunin sakinah. Nun sakinah, nun yang disukunkan. Di sini mungkin perlu diketahui, ya, bahwa terkadang, ya, beberapa waktu lalu ternyata ada yang belum paham terkait harakat, ya. Maka harakat itu ada 3. Kita sampaikan bahwa harakat itu ada 3, fathah, kasrah, dan dhammah, ya. Lah terus harakat sukun itu apa katanya, ya? Ya, ternyata di sini ada kesalahan dari segi pemahaman, ya. Kalau sukun itu berarti bukan harakat, ya. Harakat itu cuma 3 sekali lagi. Ya. Maka harus bisa membedakan antara, kalau bahasa umumnya adalah tanda baca, ya. Ada yang dinamakan dengan tanda baca, ada yang dinamakan dengan harakat. Harakat itu kalau secara letterlek, ya, arti secara letterleknya adalah bergerak, ya, atau gerakan. Artinya hidup sesuatu itu. Nah, huruf tersebut hidup, begitu, ya. Huruf tersebut hidup, diucapkan bisa fathah, maka bunyinya, ya, gerakannya adalah fathah, kasrah, dan dhammah. Itu tanda kehidupan mungkin, ya, kehidupan suatu huruf. Kalau sukun berarti mati, ya. Nah, makanya kadang bahasa di tempat kita, ya, di bahasa kita, nun sukun itu kadang apa? Nun mati, ya. Nah, nun mati. Kalau harakat itu bergerak berarti hidup, ya. Nah, harakat itu cuma 3. Adapun yang lainnya, ya, seperti sukun, mungkin fathatain juga masuk, sebetulnya masuk kepada harakat, ya, kepada harakat. Nah, disebut dengan harakat hanya 3, ya, yang disebut dengan harakat hanya 3, fathah, kasrah, dan dhammah. Adapun sukun maka ini merupakan tanda baca, ya, tanda baca huruf yang lainnya. Baik.
Ini perlu diluruskan dulu kayaknya ya. Nah, maka nun sukun insyaallah sudah jelas ya, sudah cukup jelas. Nah, kadang juga bahasa kita atau istilah kita adalah nun mati ya. Nun mati ya, artinya adalah nun yang disukunkan ya. Nun yang disukunkan. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan tanwin? Ya. Tanwin atau fathatain ya, dhammatain atau kasratain ya, sama. Nah, yang dimaksud dengan tanwin sebetulnya adalah di situ bisa dikatakan nun sukun yang tidak tertulis ya. Nun sukun yang dibaca tapi tidak tertulis. Nah, itu mudahnya ya. Mudahnya seperti itu. Nah, oleh karenanya di harakat situ ada nun sukunnya ya, tapi tidak tertulis ya. Nah, ada dua harakat, fathatain itu artinya dua fathah ya, kasratain itu artinya dua kasrah, dhammatain itu artinya dua dhammah. Nah, dalam harakat dhammatain, fathatain dan kasratain tersebut ada nun sukun tapi tidak tertulis. Maka dibacanya an, in, un juga ya. An juga dibacanya ya, seperti nun sukun yang memang tertulis dalam bentuk zahirnya nun sukun. Ya, kurang lebih seperti itu gambaran mudahnya. Ya. Baik, kita masuk kepada pembahasan intinya. Nah, ternyata nun sukun ya. Kalau kita ucapkan misalnya nun sukun dan tanwin, nun sukun atau tanwin, kita anggap sama ya. Kita anggap sama. Nun sukun dan tanwin ini kita anggap sama. Karena memang secara hukum juga sama. Ya, secara hukum juga sama, hukum tajwid ya. Nanti kalau dari segi bahasa ya, dari segi misalnya bahasa Arab, dari segi lughah ada pembahasannya sendiri, mungkin nanti dibahas di pertemuan bahasa ya, di kajian bahasa. Baik, tapi secara hukum tajwid di sini sama. Ya, disamakan antara nun sukun dan tanwin ya. Fathatain, dhammatain ataupun kasratain. Nah, ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim dan menjumpai nun sukun ataupun tanwin, ya, menjumpai hukum nun, menjumpai nun sukun dan tanwin, maka ada beberapa hukum, ya. Ketika nun sukun dan tanwin di sini bertemu dengan huruf selanjutnya, ya, bertemu dengan huruf selanjutnya, ya. Yang artinya nun sukun dan tanwin ini berada di dalam satu kata ya, atau berada di tengah kata atau berada di tengah kalimat ya, maaf, berada di tengah kata ataupun di tengah kalimat ya, maka dia akan bertemu dengan huruf yang lain. Nah, ketika bertemu dengan huruf yang lain ya, maka di sini ada hukum-hukum yang harus ada hukum-hukum yang berlaku ya. Ada hukum-hukum yang berlaku. Hukumnya ada berapa? Ya. Hukumnya ada atau aturannya, aturan mainnya ada 5 di sini. 4 hal. 5 ya. 5. Ya. Iya. Ya, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah ya, dipisah. Ya, kurang lebih ada 4 atau 5 ya, ada 4 atau 5 hukum di sini. Baik. Nah, nun sukun ketika bertemu dengan huruf yang lain ya, maksudnya dia tidak berada di akhir waqaf ya, di akhir kalimat ya, sehingga diwaqafkan. Nah, maka ketika dia bertemu dengan huruf yang lain ya, setelahnya ada hukum atau ada 5 hukum yang berlaku di sini bagi nun sukun dan tanwin. 5 hukum artinya 5 cara membaca ya, 5 aturan membaca ya. Ketika bertemu dengan huruf tertentu maka ada 5 aturan yang perlu ditunaikan. Baik. Di sini sebetulnya ada rumusannya ya, ada rumusannya. Ada rumusannya yang sudah dirangkum, istilahnya rangkuman ya, rangkuman daripada pembahasannya. Maka kita langsung masuk kepada perinciannya saja berikut dengan contoh-contohnya ya, di halaman 33. Baik. Hukum yang pertama ya, hukum yang pertama yang berlaku pada nun sukun dan tanwin adalah izhar
halqi, disebut dengan izhar halqi. Ya. Disebut dengan izhar halqi. Ya. Apa itu izhar halqi? Ya. Kalau secara umum izhar saja ya. Kalau kita sebut izhar. Nanti ada izhar syafawi ya. Kalau halqi itu urusannya dengan nun sukun dan tanwin ya. Kalau yang syafawi itu urusannya dengan mim sukun. Itu mudahnya ya. Nah, ini diperjelas saja dengan halqi ya. Sebetulnya dengan pengucapan izhar saja ya, itu sudah cukup ya. Sudah cukup secara umum. Baik, izhar halqi, kalau sudah ada izhar halqi berarti langsung kita tertuju kepada hukum nun sukun ya, atau tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin. Kalau ada kalimat atau kata syafawinya ya dalam kalimat tersebut berarti urusannya dengan hukum mim sukun. Nanti ya biasanya setelah ini pembahasannya. Baik. Apa yang disebut dengan izhar? Izhar itu kalau secara bahasa adalah nampak ya, artinya idah wal bayan ya. Kalau secara lughah ya. Arti secara bahasanya adalah jelas, tentu saja. Jelas, nampak ya. Nah, apa yang nampak? Apa yang nampak dari kata izhar ini? Maksudnya adalah nun sukun, karena pembahasannya adalah nun sukun ya. Karena pembahasan kita adalah nun sukun dan tanwin, maka tentu saja yang dimaksud nampak di sini adalah bacaan nun sukunnya. Bacaan nun sukunnya jelas ya, terbaca jelas. Sebagaimana nun sukun biasa, tidak dipanjangkan. Ya, ini yang dimaksud dengan jelas ya. Tidak masuk kepada pembahasan gunnah yang dipanjangkan. Setiap kondisi nun ya, nun bagaimanapun kondisinya, ketika fathah, dhammah, kasrah, ketika berharakat ataupun ketika sukun ya, ataupun digunnahkan dengan gunnah yang panjang ya, maka dia pasti ada ketika diidghamkan, diikhfakan atau yang lainnya, maka dia pasti ada gunnahnya. Nah, di sini tentu saja gunnahnya bukan gunnah yang panjang ketika diizharkan, melainkan gunnah yang singkat. Pada pertemuan lalu kalau tidak salah ya, pertemuan lalu kita sudah bahas tentang gunnah tersebut ya, di dua tingkatan gunnah yang terakhir ya. Ada tingkatan gunnah yang angqas dibilang ya. Angqas atau naqis ya, naqisah, gunnah yang naqisah terdapat pada nun sukun atau mim sukun yang diizharkan. Cara membaca diizharkan artinya mim sukun yang inti ya, tidak dipanjangkan. Ini juga sama nun sukun ya. Jadi dibacanya izhar jelas, nun sukunnya dibaca jelas. Tidak tidak ikhfa ataupun idgham ya kepada huruf yang lainnya. Nah, maka huruf-huruf atau nun sukun di sini dibaca dengan izhar, dibaca dengan jelas, betul-betul jelas, tidak dipanjangkan. Baik. Kapan nun sukun ini dibaca izhar, dibaca jelas ya? Tentu saja sesuai dengan istilahnya di sini dikatakan tadi apa? Izhar halqi. Izhar halqi ini mudah untuk dihafal ya. Izhar halqi ya, hukum nun sukun dibaca, nun sukun dan tanwin dibaca izhar halqi adalah ketika bertemu dengan huruf-huruf halqi ya, gampangannya seperti itu. Ketika bertemu dengan huruf-huruf halq. Apa itu huruf apa itu halq? Halq itu adalah tenggorokan ya. Ini kita sudah bahas di bab makharijul huruf kalau masih ingat ya. Mudah-mudahan masih ingat ya. Seperti yang kita ketahui, halqi di situ ya, yang dimaksud tentu saja adalah tenggorokan. Nah, setiap huruf yang keluar dari tenggorokan maka dibaca izhar nun sukunnya ya. Atau nun sukun dan tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf halqi maka dibaca izhar. Apa saja huruf halqi? Ada 6 ya, dengan 3 bagiannya ya, baik pangkal, tengah ataupun bagian atas, yaitu ada hamzah, ha, ain, ha, ghain dan kha ya. Inilah 6 huruf halqi.
Oleh karenanya ketika huruf nun sukun ya. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf halqi di sini maka dibaca izhar ya. Nah, jadi ketika nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan 6 huruf ini ya maka dibaca izhar, tidak dipanjangkan. Tidak digunnahkan dengan gunnah yang panjang ya. Baik, prakteknya insya Allah sudah kita ketahui bersama, namun ada beberapa hal mungkin yang perlu kita sampaikan terkait praktek membaca izhar, ya, nun sukun atau tanwin yang diizharkan. Baik. Yang pertama ya, sebetulnya berpusat atau berporos kepada berfokus pada sifat bainiyah kalau mau kita ungkit kembali tentang sifat ya. Nah, pembahasan tentang sifat baini ya, karena huruf nun ini salah satu daripada huruf baini atau sifat tawassut ya, baina rikhwin wasyadid ya, antara sifat antara rakhawah dan syiddah ya, syiddah dan rakhawah, ada yang namanya bainiyah, hurufnya adalah lin umar ya. Nah, suaranya dialirkan dengan kadar aslinya, an, in, un, an, in, un ya. Nah, segitu saja ya. Kadarnya apa? Diucapkan sesuai dengan kadarnya ya, yaitu sifat bainiyah atau tawassut. Baik. Apa maksudnya? Artinya dia tidak dipanjangkan ya. Karena memang bukan gunnah yang mutatawwalah. Jadi tidak dibaca an, in, tidak dipanjangkan. Ya, tidak lebih dari naqisah ya, kadar naqisah yang ketiga kalau kita bahas urutan gunnah ya, tingkatan gunnah yang sudah kita bahas di pertemuan lalu. Jadi tidak dipanjangkan an, in, un, nah tidak terlalu panjang ya, tidak dipanjangkan, itu yang pertama. Kemudian tidak juga malah menjadi syiddah. Nah, ini juga kadang seperti ini ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Malah mati suaranya. Ya, enggak ada gunnahnya. Jadi syiddah seperti itu. Tapi harusnya apa? Dialirkan. Alamin, min, n. Nah, dialirkan seperti itu suaranya ya, secara izhar ya. Nah, kemudian peringatan yang berikutnya, karena kita harus menunaikan sifat tadi bainiyah atau tawassut tadi, maka tidak juga kemudian kadang kita jumpai diqalqalahkan ya. Nah, bukan termasuk sifat qalqalah ya, atau huruf qalqalah, huruf nun. An, min ya, an'amta alaihim. Nah, kadang ada yang seperti itu ya. Maka bagi yang terbiasa memantulkan suara sukun, tidak semua sukun ya, atau tidak semua huruf ketika sukun diqalqalahkan ya, hanya 5 huruf saja, baju di toko ya. Nah, untuk huruf mim maka jangan dipantulkan. Itu saja 3 peringatan ya dari kita untuk mengingatkan bahwa hukum nun sukun ataupun tanwin yang diizharkan maka diperhatikan sifat bainiyahnya atau sifat tawassutnya, artinya tidak dipanjangkan ya, kemudian menjadi gunnah yang dipanjangkan, gunnah mutatawwalah, tidak juga menjadi syiddah yang bunyinya mati ya, bunyinya mati. Tidak digunnahkan, tidak dialirkan kepada khayshum ya, tidak juga kemudian malah dipantulkan ya. Maka ini perlu diperhatikan secara prakteknya. Baik. Sekarang kita coba praktekkan ya secara pengucapan. Oh, masya Allah, contohnya banyak ya, contohnya cukup banyak di sini. Kita coba ambil setiap contoh mungkin satu saja ya, satu di setiap hurufnya ya. Baik, di sini untuk huruf hamzah di antara contohnya ada kullun amana, kullun amana, kullun amana. Ya, di sini diizharkan, ada kullun tanwin yang bertemu dengan huruf hamzah. Sama seperti nun sukunnya juga ya. Man a'ta, man a'ta,
man a'ta, ya sama. Bertemu dengan hamzah, ya maka diizharkan. Apa yang izhar? Apa yang jelas? Bacaan nun sukunnya, ya, bacaan nun sukunnya dibaca jelas. Ketika nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan 6 huruf izhar ini, 6 huruf halqi ini, maka dibaca jelas. Sama di huruf ha juga, ya, di situ contohnya adalah salamun hiya hatta, salamun hiya hatta, ya. Alam anhakuma, alam anhakuma, anhakuma, ya, seperti itu. Baik, berikutnya ada di huruf ain, ajran 'azima, ajran 'azima, ajran 'azima, atau wa ajrun 'azim, yan'iqu, ya, yan'iqu. Nah, di sini diizharkan. Sama ketika bertemu dengan huruf ha, alimun hakim, azizun hakim, diizharkan semua. Begitu juga dengan ghain dan kha, ya, ghain dan kha. Makhmasatin ghaira mutajanif, makhmasatin ghaira mutajanif, ya. Hal min khaliqin ghairullah. Nah, seperti itu dibaca izhar, ya. Contoh yang kha, qaumun khasimun, qaumun khasimun, ya. Man khasyiyar rahman, ya. Nah, ini maka diizharkan pengucapan nun sukun dan tanwinnya ketika bertemu dengan 6 huruf halqi ini atau 6 huruf izhar. Baik. Nah, mungkin perlu disampaikan, ya, atau untuk sekedar informasi saja bahwa kenapa 6 huruf ini diizharkan secara pengucapan, ya. Karena ini agak susah kalau mau diidghamkan atau diikhfakan. Kenapa? Ya, karena 6 huruf ini adalah 6 huruf terjauh dari pengucapan huruf nun, ya, dari makhraj huruf nun. Dari makhraj huruf nun ini 6 huruf yang paling paling jauh, ya. Oleh karenanya ketika diikhfakan maka akan berjauhan, ya, sehingga akan cukup merepotkan, cukup susah untuk mengucapkan. Misalnya tadi mana, karena kan kita sedang menyamarkan. Kalau mau ikhfa atau, ya, diikhfakan, kita sedang menyamarkan huruf nun, ya, ataupun tanwin, menyamarkan. Nah, huruf nun disamarkan, dari ujung lidah, ya, ke ujung tenggorokan atau pangkal tenggorokan, maka ini agak jauh, ya. Ini diantara sebabnya, ya, dikatakan seperti itu karena berjauhan dari segi makhraj, ya, berada di pangkal atau di tenggorokan. Oleh karenanya, ya, sebagian ada riwayat yang mengikhfakan, ya, mengikhfakan nun sukun dan tanwin ketika bertemu dengan huruf kha, ya. Saya nggak tahu ghain juga, ya, kalau tidak salah huruf kha dan ghain diikhfakan. Kenapa? Karena agak dekat, lebih dekat, ya. Kalau tidak salah riwayat Abu Ja'far, ya, Khalaf atau Abu Ja'far, ya. Antara dua qiraah itu, ya, di dua riwayat itu, saya nggak tahu, kalau tidak salah dua riwayat itu antara salah satu dua riwayat itu mengidghamkan atau mengikhfakan, ya, mengikhfakan huruf kha dan ghain ketika didahului oleh huruf nun sukun ataupun tanwin, ya, seperti itu. Nah, maka ini diantara sebab, ya, diizharkannya huruf nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf halqi. Baik, demikian mungkin materi yang bisa disampaikan, ya, sedikit agak panjang, ya, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga bisa dipraktekkan secara maksimal. Baik, berikutnya insyaallah kita akan masuk kepada sesi tilawah yang kemudian kita coba juga koreksi atau menerima setoran bacaan dari para pendengar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Hanya dengan Rp15.000 per bulan,
Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustadz atas materi yang disampaikan. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Selanjutnya kita beranjak pada sesi bimbingan tilawah. Insyaallah kita akan berlanjut pada pelajaran di surah Al-Alaq. Selepas bimbingan tilawah nanti antum dapat menyetorkan pelajarannya ke interaktif line telepon khusus Ikhwan 02286862637, ataupun jika antum punya pertanyaan berkaitan materi yang dibahas silakan bisa dikirimkan ke WhatsApp ataupun pesan singkat 0811227146. Dan selanjutnya kita persilakan kembali Al Ustadz untuk membimbing kita di pelajaran surah Al-Alaq. Kepada Ustadz, falyatafaddal mashkura. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik, pertemuan lalu kita sudah membaca setengah dari surat Al-Alaq, ya, di ayat sampai dengan ayat 10 ya, 10 atau 9, 10 ya, sampai dengan ayat 10 ya, maka sisa dari surat ini kita akan bahas pada pagi hari ini. Baik. Seperti biasa, silahkan disimak terlebih dahulu, kemudian diikuti sebisa mungkin ya. Secara khusus kita fokuskan mungkin, atau kita tekankan ya, kita tekankan dari hal yang disampaikan ya, yang dijelaskan. Tidak hanya tidak sibuk sendiri membaca suratnya ya, kemudian karena ingin disetorkan ya, karena ingin disimakkan ke sini ya, tapi dengarkan juga beberapa penjelasan yang bisa jadi mudah-mudahan bermanfaat ya, sehingga tidak ada kesalahan yang padahal sudah diperingatkan ya. Nah, ini akan membuat lebih baik secara kualitas kita ya, diperingatkan terlebih dahulu atau mendapat informasi cara membacanya terlebih dahulu ya, agar supaya secara praktek juga bisa lebih baik. Baik. Silakan bisa diikuti terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أرأيت إن كان على الهدى. Ya, perhatikan. Ara'aita inka di sini ikhfa yang tipis kondisinya ya. Ikhfa yang ditipiskan. Inka. Memang ang bunyinya untuk kaf dan qaf, tapi untuk qaf agak tebal ya, memang ditebalkan. Kalau untuk huruf kaf maka ikhfanya ditipiskan ya. Ara'aita in kana 'alal huda. Di sini hati-hati ya. Hu di sini sering sekali ada khayshum berperan ya. Huda khalis dia murni, dia dikeluarkan dari al-jawf ya. Maka diperhatikan. Sekali lagi, ara'aita in kana 'alal huda au amara bittaqwa di fathah di sini ya, diperhatikan fathah atau huruf hamzah yang memang seringkali berada di awal kata ya, atau di awal ayat. Yang kemudian selanjutnya adalah huruf yang berharakat dhammah atau huruf tebal ya, atau huruf waw di sini ya. Fathahnya disempurnakan dulu ya, jangan jadi la ya. Ini juga sama ketika lafzul jalalah Allahu ya, jangan Allah la ya. Maka diperhatikan pengucapannya, fathahnya disempurnakan terlebih dahulu. Au amara bittaqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla.
sama, diperhatikan harakat fathah, kesempurnaan fathahnya diperhatikan ya. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Alam ya'lam bi. Alam ya'lam bi. Di sini perhatikan huruf ain yang disukunkan ya. Kita sudah membahas cukup detail di makharijul huruf di pelajaran huruf ain ya. Jangan dimatikan huruf ainnya ya la, tapi ya la masih mengalir suaranya ya. Ada sifat bainiyah juga sama ya. Ya'lam bi ya. Kemudian untuk di sini ya'lam mim sukun yang bertemu dengan huruf ba, ada hukum yang dinamakan dengan ikhfa syafawi ya. Ikhfa syafawi mim sukun dengan huruf ba sama hukumnya dengan iqlab ya, atau qalb nun sukun dengan huruf ba, nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf ba ya. Maka di sini kita ambil pendapat, kalau saya secara pribadi ambil pendapat yang memang dirapatkan ya, meskipun ada pendapat yang memang diberikan celah sedikit antara kedua bibir atas dan bawah, tapi di sini karena memang secara talaqi pun ya, saya belajar yang memang dirapatkan ya, mendapat riwayat yang dirapatkan antara kedua bibir meskipun tidak menekan. Ya'lam bi, hanya sekedar merapat saja ya, tidak ya'lam ya siap mengucapkan huruf ba, tidak ya, tapi hanya dirapatkan seperti kita mengucapkan huruf mim ya, dirapatkan secara lunak saja. Nah, alam ya'lam bi anna Allah yara. Baik, di sini perhatikan alam ya'lam bi. Di sini ada gunnah yang dipanjangkan ya ketika ikhfa syafawi di sana, tapi bukan pada mim yang pertama ya, bukan mim sukun pertama. Ya'lam alam ya'lam, alam di sini diizharkan ya, nanti pembahasannya di mim sukun ya. Maka huruf mim sukun yang bertemu selain huruf ba dan mim diizharkan. Nah, ini bocoran untuk hukum mim sukun nanti. Alam mim sukunnya diizharkan ya. Tidak digunnahkan dengan gunnah yang panjang. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Nah, di situ ada gunnah panjang dua ya, ada gunnah panjang. Ya'lam bi anna ya. Nah, sekali lagi kita ingatkan ya bahwa ketika dua gunnah panjang ya, dua gunnah yang dipanjangkan berdekatan, maka jangan ragu untuk memanjangkan keduanya. Ya, sama. Kadang orang ketika ada dua gunnah yang berdekatan atau lebih ya, 3 atau bahkan 4 ya yang berdekatan, sekadang orang ragu untuk dipanjangkan gunnahnya. Tidak ya. Maka di sini memang haknya untuk dipanjangkan gunnah tersebut, maka dipanjangkan gunnahnya. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalla la illam yantah. Perhatikan la illa ya, di sini meskipun ada nun sukun ya, tapi di sini diidghamkan dengan idgham yang tidak digunnahkan, idgham bila gunnah, nanti ada ya, sudah dekat kita ya. Karena apa? Nun sukun yang bertemu dengan huruf lam dan ra ya, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ra memang tidak digunnahkan, diidghamkan tapi tidak digunnahkan ya. Maka dia masuk seperti ditasydidkan la illam ya, la illam, jangan la illa.
Jangan terkecoh dengan nun sukunnya ya. Nun sukun memang di situ ada nun sukun, tapi dia bertemu dengan huruf lam ya. Kalau bertemu dengan huruf lam ataupun ra ya, maka diidghamkan dengan tidak digunnahkan. Nah, kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Baik, perhatikan di sini ada sin dan juga shad ya. Nah, ini yang cukup sering nyasar itu adalah sinnya ya. Sinnya entah dia nggak tahu kalau itu sin ya, bacaannya. Ataupun memang ternyata sinnya terlalu tebal ya, karena mengingat ada huruf shad nanti di sana ya, maka di sini diperhatikan ya. Atau mungkin bisa jadi kebalik ya. Nah, yang kedua malah menjadi sin ya, yang pertama menjadi shad, atau dua-duanya menjadi shad, dua-duanya menjadi sin atau seperti apa ya, maka ini diperhatikan ya. Ada dua huruf yang berbeda di sini, yang pertama sin, yang kedua shad. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Ya, perhatikan di sini setelah tak marbutah, di sini ada 3 tak marbutah ya. 2 pertama adalah yang memang ditanwinkan ya, atau kondisinya tanwin, tapi huruf setelahnya adalah 2 huruf yang berbeda secara hukum. Ya, yang pertama memang diikhfakan, nasiyatin ya. Tapi yang kedua diizharkan. Tadi sudah kita bahas ya. Nasiyatin kadhibatin khati'ah ya. Tanwinnya diizharkan, artinya ada pengucapan nun sukun yang tidak tertulis di situ. Nah, nasiyatin kadhibatin khati'ah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Sanad'u zabaniyah. Huruf dalnya diperhatikan ya, qalqalah huruf dalnya diperhatikan. Sanad'u zabaniyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Baik, di sini ada beberapa huruf yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama adalah huruf ta dengan to ya. Tu, toi ya. Nah, ini agak susah ya bagi yang belum terbiasa untuk menebal dan menepiskan huruf ya. Huruf ta yang dhammah harus ditipiskan, to yang kasrah harus ditebalkan. Masya Allah. Ya, maka diperhatikan ya. La tuti. Tu ya, jangan kebalik dua-duanya jangan kebalik, yang pertama menjadi to, yang kedua menjadi ta ya. Yang pertama tipis, yang kedua jadi yang pertama jadi tebal ya, yang kedua menjadi tipis ya. Nah, ini kebalik ya, terbalik. Yang pertama memang tipis ta ya, yang kedua baru menjadi tebal, atau malah dua-duanya menjadi ta ya, tidak juga, atau dua-duanya menjadi to juga tidak seperti itu ya. Kemudian berikutnya di huruf ain, di sini sekali lagi pengucapan huruf ain ini cukup kita tekankan ya, karena memang ada beberapa kondisi ya di mana huruf ain itu sebagian orang agak kesusahan ya, khususnya di sukun ya, disukun. Entah dia memantulkan, entah dia mematikan aliran suaranya ya menjadi syiddah ya. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Tuti'ahu,
ya, ainnya diperjelas. Taib. Kemudian ada dua huruf qalqalah juga, wasjud waqtarib, ya ada tiga bahkan ya di akhir ada huruf ba, qalqalah juga diperhatikan. Nah, sekali lagi kita coba baca. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Baik. Kita coba baca ulangi ya, baca dari ayat 11 ya, baca ayat dari 11. Kemudian kita ambil atau kita terima setoran dari para pendengar. Nah, silakan diikuti sekali lagi, kita harap bisa dimaksimalkan secara prakteknya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه فليدع ناديه سندع الزبانية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. كلا لا تطعه واسجد واقترب. Baik, demikian mungkin ya pembacaan daripada surat Al-Alaq. Berikutnya kita coba terima setoran dari para pendengar. Nah, Ya, baik. Syukron jazakallahu khairan Ustaz atas bimbingannya. Pada sesi interaktif bagi antum yang ingin menyatorkan pelajarannya di surah Al-Alaq dari mulai ayat 11, silakan bisa telepon kami di layanan interaktif khusus Ikhwan 02286862637, ataupun jika antum punya pertanyaan berkaitan materi yang dibahas bisa dikirimkan ke WhatsApp ataupun pesan singkat 081122771476. Dan kita coba angkat penelpon pertama di pagi hari ini. Halo. Ya, silakan. Sudah masuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Zain Abdillah, Ustaz Kiara Condong. Zain Abdillah di Kiara Condong. Silakan akhi Zain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit-taqwa ara'aita in kazzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara كلا لئن لم
ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Ya, Masya Allah. Ya, sudah sangat baik, Akhi Zain. Alhamdulillah. Barakallah. Wabarakallah. Izin bertanya Ustaz, boleh? Mangga. Di ayat 14, alam ya'lam bi anna Allah. Di situ mulutnya dirapatkan atau dibuka tipis Ustaz ya? Syukran Ustaz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah dibahas ya, sudah kita bicarakan ya, Akhi Zain ya. Ya, tadi saya bilang, udah dibilang tadi ya. Ini dirapat di ayat 14 apa tadi? Kalla la illam yantahi lanas fa'am apa? Ayat yang mana? Alam ya'lam bi anna Allah yara. Di sini dirapatkan atau dikasih celah. Ini sudah kita bicarakan tadi. Makanya kita di awal sudah sampaikan bahwa diperhatikan terlebih dahulu ya, diperhatikan ketika kita menjelaskan tentang ayatnya. Selain membacakan, kita juga menjelaskan tentang beberapa hal ya. Di antaranya tadi itu barusan dibahas ya. Nah, ditanyakan lagi ya. Yaitu ya memang ada dua pendapat di situ ya, tapi kalau saya secara pribadi karena saya belajar dari guru-guru yang memang dirapatkan ya secara pengucapan ketika ikhfa syafawi, maka saya ikut merapatkan ya. Jadi la nasfa'am bin nasiyah ya. Atau apa tadi, alam ya'lam bi anna Allah ya, sama la nasfa'am bin nasiyah ya. Di situ juga nun sukun ya. Nah, di sini ikhfa syafawi sama iqlab sama ya, kita dihukumi sama sehingga dirapatkan cara pengucapannya. Kalau saya pribadi ya, karena memang mengikuti guru-guru yang memang mengajarkan kami ketika belajar ya, maka kita juga ikut merapat. Kalau antum mau secara praktek dengan apa, memberikan celah antara kedua bibir ya, maka kita persilahkan kalau memang itu diajarkan oleh guru antum ya. Wallahu a'lam. Ya, baik. Syukron jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya, dan selanjutnya kita angkat kembali penelpon yang masuk di 02286862637. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Fauzan di Bandung. Fauzan di Bandung. Silakan Akhi Fauzan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalla la illam, afwan diulang. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ya, Masya Allah. Ya, sudah cukup baik Akhi Fauzan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Akhi Fauzan atas partisipasinya. Selanjutnya kita undang kembali penelpon yang masuk di 02286862637. Halo.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Abu Dafa di Sukaraja. Abu Dafa di Sukaraja. Silakan Abu Dafa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aro'aital Bismillahnya diucapkan aja. nah, Nggak usah diputus. apa? Nggak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Aro'aita in kana 'alal huda. Afwan Abu Dafa. Ya. Kana 'alal huda. Da 2 harakat saja, kemudian jangan diputus dengan hamzah ya, seolah dia menambah hamzah. Huda, da, lepaskan, jangan huda ujungnya ada gitu. La ya. Tapi dilepaskan huda, da, seperti itu. Nah. Sekali lagi. Aro'aita in kana 'alal huda au amara bittaqwa. Aro'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Kalla, sekali lagi. Diperjelas setiap hurufnya. Antum baca aja nggak masalah mushafnya. Nah, kalla. Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Lanasfa'a. Ain di situ ya. Coba diperjelas huruf ainnya. Nah. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ya, Masya Allah. Sudah cukup baik ya Abu Dafa. Masya Allah. Barakallah. Walika barakallah. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan Abu Dafa di Sukaraja atas partisipasinya. Kita undang kembali penelpon yang masuk di 02286862637. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Agda di Selacau ya? Ya. Iya, silakan Agda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bittaqwa. Iya, kepanjangan Agda ya. Sama kayak kemarin. Ayo. Jangan diulangi ya. Ya, 2 harakat saja ya. Huda, taqwa, wa ya. Coba jangan terlalu panjang. 2 harakat aja. Sekali lagi. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bittaqwa. Ara'aita in kana Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi
yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalla. Diulangi. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sama ya, lanas fa'am bin. Di binnya juga panjang ya, dipanjangkan gunnahnya. Sekali lagi. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Ya. Nasiyatin kadibatin khati'ah. La, hamzah khati'a ya. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Fal yad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ya, Masya Allah Arda ya, sudah cukup baik Arda. Sekarang kita kalau khairan Ustaz. Sami-sami. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Akhi Arda di Selacau atas partisipasinya. Dan kita coba angkat penelpon terakhir di pagi hari ini di 02286862637. Halo. Halo, silakan. Silakan, kita undang 02286862637. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dadat Sujatmika ya di Parongpong? Iya. Iya, silakan Pak Dadat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla Alam ya'lam bi anna Allah yara Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah Nasiyatin kadhibatin khati'ah Falyad'u nadiyah Sanad'u zabaniyah Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalla, sekali lagi. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Iya, perhatikan di sifat qalqalahnya pada dati ada 3 di situ. Ya, dicoba lagi sekali lagi. Lebih teliti, pelan-pelan saja nggak masalah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Di sini maksudnya kalla ini antum mau wakafkan atau gimana? Diwakafkan Ustaz. Kalau bisa atau diteruskan. Kalau bisa disambung, sambung aja ya. Kalla la, la-nya jadi 2 ya, jangan dimatikan dulu. Kalla la tuti' ya. Kalau mau di wakaf berarti wakaf itu tarik napas dulu. Tadi seperti saktah ya. Saktah yang terburu-buru tapi ya. Jadi kalla la tuti'hu ya. La-nya 2 kali. Nah, sekali lagi dicoba. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Iya, Masya Allah ya, labas. Iya, qalqalahnya tadi agak berantakan di awal ya, tapi lebih bagus ya ke belakang. Baik, barakallahu fiik Pak Dadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dadat Sujatmika di Parongpong atas partisipasinya. Dan boleh kita angkat satu pertanyaan Ustaz? Ada yang masuk
Dari hamba Allah di Selacau ini, beliau bertanya, Afwan izin bertanya, apakah dibaca tebal atau tipis pada kalimat wa arsalna lahu ainal qitr jika dibaca waqaf, Ustaz? Silakan. Ini penanya yang kemarin kayaknya ya. Bisa jadi. Baik. Wa asalna lahu ainal qitr, ya. Ini yang dimaksud tebal dan tipisnya adalah ro-nya ya. Apakah dibaca tebal ataukah tipis? Nah, Taib, di sini ya ada memang teriwayatkan dibaca dengan dua cara ya, bisa tebal dan tipis. Ya, ini agak detail ya. Tapi ya secara kaedah tajwid ya, maka ini yang jumhur ulama sampaikan ya, jumhur ulama mengatakan bahwa di sini dibaca tipis ya. Ainal qitr ya, dibaca tipis. Kenapa? Karena huruf isti'la yang dimaksud menebalkan huruf ra itu adalah setelah huruf ra-nya ya, bukan sebelum huruf ra ya. Seperti misalnya mirsada ya. Mirsada di sini huruf ra meskipun didahului oleh huruf yang berharakat kasrah harusnya dibaca tipis, tapi setelahnya huruf isti'la maka dibaca tebal. Nah, untuk qitr ini ya ketika diwaqafkan ya maka bisa idealnya atau jumhur ulama mengatakan dibaca tipis, tetap dibaca tipis, tapi ada ulama juga yang mengatakan dibaca tebal. Bisa dibaca tebal, bisa ya. Kenapa? Ya, karena ada huruf isti'lanya. Nah, ini yang sebetulnya yang ini dijadikan dalilnya ya. Kenapa jumhur ulama atau kebanyakan ulama dibaca tipis? Karena memang tidak ada pengaruh ya. Kalau huruf isti'lanya itu di belakang huruf ra yang di belakang huruf ra dan dia sukun ya. Kalau secara kaedah hukum ra sukun yang didahului oleh huruf yang sukun, kemudian sebelumnya huruf yang berharakat kasrah, maka dia dibaca tipis. Nah, ini hukum asalnya ya, hukum asalnya. Hukum asal inilah yang menjadi sandaran para ulama. Jumhur ulama mengatakan ra di sini dibaca tipis. Ulama yang mengatakan bisa dibaca tebal ya dikarenakan apa? Huruf sebelumnya isti'la. Huruf sukun sebelumnya adalah huruf isti'la ya. Nah, maka inilah pendapat yang bisa kita sampaikan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi Al-Quran.